Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau hadirlah di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, biarlah firman kami baca dan kami merenungkan dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk melakukan setiap kegiatan atau aktivitas pada pagi hari ini. Terlebih lagi pada pagi ini kita ada kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacakan, akan kita renungkan bersama, yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal yang 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini memberikan judul Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8 berbicara bahwa Yesus ada di dalam dunia ini. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa dan kemudian Yesus membuktikan perkataannya bahwa dia berkuasa mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dan kemudian di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13, Yesus memanggil dan mencari orang yang berdosa. Sebelumnya Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa, dan kemudian melalui firman Tuhan hari ini Yesus pergi mencari dan memanggil orang yang berdosa. Nah, orang yang dipanggil oleh Yesus yaitu Matius. Pekerjaan Matius adalah seorang pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu karena dianggap sebagai pekerjaan yang tidak benar, pekerjaan orang yang berdosa. Oleh karena itu pekerjaan pemungut cukai dan juga pemungut cukai tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ketika Yesus melintasi di tempat kerja Matius, ketika Yesus melihat Matius sedang bekerja, Yesus memanggil Matius dan Matius pun mengikuti Yesus. Matius mendengarkan panggilan Yesus, mentaati panggilan Yesus, kemudian Matius mengikuti Yesus. Begitu bersukacita Matius bertemu dengan Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Kemudian Matius mengadakan pesta di rumahnya, mengundang teman-teman dia. Sebagai seorang pemungut cukai, pasti juga teman-temannya adalah pemungut cukai, sehingga
banyak pemungut cukai. Teman-teman daripada Matius ini makan bersama-sama di rumah Matius. Kemudian juga Matius mengundang Yesus dan murid-muridnya makan di rumahnya. Karena kegembiraan yang begitu luar biasa, bagaimana dia yang dipandang sebagai orang yang berdosa bisa bertemu dengan Yesus, bisa menjadi pengikut Yesus. Ini adalah satu luapan sukacita yang sangat besar yang dia nyatakan. Ia mengadakan pengucapan syukur dan mengundang teman-temannya. Tentunya Matius ingin supaya teman-temannya, para pemungut cukai, orang yang sebagai pendosa ini juga bisa mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pada waktu Yesus memanggil Matius, Yesus hadir di rumah Matius, menikmati pesta yang diundang oleh Matius. Bukan berarti Yesus menyetujui perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Matius dan juga teman-temannya. Yesus mengasihi orang yang berdosa. Yesus tidak pernah setuju dengan perbuatan-perbuatan dosa ini. Harus dibedakan. Yesus mengasihi semua orang yang berdosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, Yesus mengasihi orangnya dan tidak mengasihi dosanya. Ini harus digarisbawahi. Semua orang yang berdosa dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yesus tidak pernah setuju dengan perbuatan dosa manusia. Nah, oleh karena itu, bagi Yesus tidak masalah datang ke rumah Matius, duduk makan bersama dengan Matius dan teman-teman Matius yang kebanyakan adalah pemungut cukai yang disebut sebagai orang-orang berdosa, karena Tuhan mengasihi mereka semua karena Yesus datang bagi mereka semua. Dan ketika orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa Yesus mau diundang ke rumah Matius, bahwa Yesus mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa ini, menimbulkan keheranan bagi orang Farisi. Karena mereka berpandangan sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang pemimpin agama, bagi mereka tidak biasa duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Bagi mereka itu adalah identik bahwa mereka sama dengan orang berdosa. Mereka bergaul dengan orang berdosa. Orang Farisi tidak melakukan hal ini. Oleh karena itu, orang Farisi mengkritik melalui murid-muridnya Yesus. Kenapa gurumu duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa pada kesempatan ini? Yesus mengajarkan mereka, mengajar orang-orang Farisi yang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih suci daripada orang lain, menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain, menganggap dirinya lebih saleh daripada orang lain, menganggap dirinya lebih kudus daripada orang lain. Yesus mengajar bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Dengan perkataan Yesus ini, ada satu pelajaran bagi orang Farisi juga, bagi ahli-ahli Taurat yang menganggap diri lebih benar daripada orang lain, selama mereka merasa dirinya adalah orang yang benar. Selama mereka merasa dirinya tidak berdosa, maka mereka jauh daripada anugerah keselamatan Tuhan. Pada saat seseorang menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, pada saat dia menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa, orang yang demikianlah yang dekat dengan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Nah, orang Farisi ini merasa heran. Yesus sebagai seorang pemimpin membawa murid-muridnya makan bersama-sama dengan orang berdosa. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, mengutip firman Tuhan dari Perjanjian Lama, katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang Tuhan kehendaki itu bukan persembahan tetapi belas kasihan. Ibadah kita itu sangat penting. Persembahan korban yang kita berikan kepada Allah itu sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting lagi, hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan
Orang Farisi ketika mereka memandang orang berdosa, mereka tidak memiliki belas kasihan kepada mereka. Tidak memiliki belas kasihan ketika melihat orang-orang berdosa yang hidup di dalam dosanya. Mereka malah mengutuk mereka, mengutuk orang-orang yang berdosa. Tidak ada sama sekali belas kasihan. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus melihat orang yang berdosa, ketika Yesus melihat pemungut cukai, ada belas kasihan Yesus sehingga mereka, orang-orang yang berdosa ini, kemudian bertobat, diubahkan kehidupannya menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Sedangkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya kudus, saleh, tidak mau berhubungan dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa selama mereka menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih benar daripada orang lain. Mereka tidak akan menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus katakan yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi jikalau engkau sebagai orang yang taat melakukan amal ibadahmu yang baik, tetapi yang paling penting adalah engkau memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang masih terhilang. Tuhan ingin supaya engkau menjadi saksi Tuhan, supaya mereka yang masih hidup di dalam dosa bisa mengenal Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu orang bertobat, maka malaikat di surga bersorak-sorai, karena nilai daripada satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, marilah kita menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hidup kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bagi kami supaya kami tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tetap menjadi contoh yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan hidup kami menjadi teladan yang baik. Bapa, biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan kami tetap menjadi saksi Kristus bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah kami, dan apa yang kami lakukan biarlah semuanya untuk yang mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.